Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di kelas tahsin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas keridoannya kita semua dapat berkumpul di Zoom kali ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan saya Saila, yang insya Allah akan memandu acara pada kali ini. Oleh teman-teman yang sudah hadir di sini di absen asalnya dari mana saja? Masya Allah, ada yang dari Serang, Banten, Kak Nurul, Kak Karisna dari Makassar, Sulawesi Selatan, Kak Muhammad Ilyas, Sulawesi. Alhamdulillah ya teman-teman. Insya Allah pada pagi ini materi tahsin kita di surah Al-Alaq ya. Nah, untuk acaranya, yang pertama tadi pembukaan. Kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu materi tahsin tilawah surah Al-Alaq dari Ustadz Mahesa. Lalu yang selanjutnya ada latihan peserta metode talaki. Setelah itu ada tanya jawab. Dan yang terakhir ada pengumuman dan penutup. Untuk Ustadz apakah sudah hadir? Belum ya teman-teman, ditunggu ya. Alhamdulillah Ustadznya sudah hadir. Untuk itu kepada Ustadz dipersilahkan untuk mengisi materi tilawah surah Al-Alaq.
Baik, sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Dengar Ustaz, alhamdulillah. Baik. Ya. Mohon maaf, baru masuk ya. Soalnya baru dari masjid. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, dimanapun antum semua berada, hari ini insya Allah kita akan membahas ya ta'lim ya, atau membahas Quran surah Al-Alaq ya, dari 1 sampai 19 ya, insya Allah sedikit ya. Tahsinnya juga insya Allah. Nanti mungkin bacanya mungkin nggak full ya teman-teman semua. Jadi satu orang mungkin bacanya mungkin setengah ya, supaya yang lainnya bisa gantian ya. Tapi saya akan jelaskan dulu sedikit ya Quran surah Al-Alaq ini, bahwa surah Al-Alaq ini adalah surah yang ke-96 ya. Dan surah Al-Alaq ini adalah terdiri dari 19 ayat ya. Surah Al-Alaq adalah dari 1 sampai 5 itu adalah wahyu pertama yang diberikan kepada siapa? Berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. 5 ayat dari wahyu pertama ini ya, yaitu surah Al-Alaq, atau juga ulama sering menyebutkan dengan sebutan surah Iqra ya, yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah, maka disebut Makkiyah ya, surah Makkiyah ya. Rasulullah ketika itu sedang berada di Gua Hira ya. Dan surah ini adalah berkenaan dengan Abu Jahal ya, yang demikian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan ya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam, yaitu pena ya. Kemudian apalagi? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Baik. Surah ini ya pertama kali turun kepada Rasulullah SAW ya, di awal kenabian beliau ya, yaitu saat beliau diangkat menjadi nabi ya. Ketika itu beliau tidak tahu tulis menulis, jadi beliau itu ummi ya. Ummi itu adalah sebutan dari orang-orang yang dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Saya ulangi, ummi itu adalah sebutan bagi orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Kemudian jadi ini
wahyu yang pertama kepada Nabi SAW ya, berkaitan diangkatnya beliau menjadi nabi. Adapun surah selanjutnya nanti, surah Al-Muddathir, itulah Nabi SAW diangkat menjadi rasul. Ya. Jadi ketika baca ini masih belum menjadi rasul, masih menjadi nabi, diangkat menjadi nabi. Ketika turun Quran surah Al-Muddathir, barulah Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul, ya, utusan Allah. Baik. Lalu Jibril memerintahkan Nabi untuk membacanya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam enggak. Ya, beliau berkata, ma ana biqari, ma ana biqari. Hadis riwayat Bukhari nomor 3. Bisa antum semua baca di sana ya. Aku tidak bisa membaca. Dan memang Rasulullah memang seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi ketika Quran ini turun kepada beliau, ya, yang tadinya dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ini adalah sebuah keajaiban. Makanya orang-orang Quraisy ketika itu kaget. Seorang yang ummi, orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, ya, tiba-tiba bisa melantunkan ayat-ayat, ya, atau syair juga yang mereka sebut syair padahal sebenarnya ayat. Syair-syair yang apa? Yang indah gitu. Itu adalah ayat suci Al-Qur'an. Lalu beliau terus mengatakan seperti itu sampai akhirnya beliau membacanya, kemudian turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, ya. Dan dimaksud menciptakan sini adalah menciptakan makhluk secara apa? Umum. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, manusia tidak hanya diciptakan saja namun ia juga diperintah dan dilarang. Jadi manusia bukan hanya diciptakan, ya. Bukan hanya diciptakan, ya, khalaqal insana min 'alaq, tapi manusia juga diciptakan untuk diperintah dan juga dilarang. Baik. Nah, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, diajarkan kepada kita semua ilmu. Iqra wa rabbukal akram. Nih, saya nggak mungkin membahas seluruhnya. Dan sedangkan waktu saya sedikit, ya. Jadi sedikit saja insya Allah, ya. Baik. Dan al-akram di sini, ya, secara makna itu yaitu memberi tanpa meminta atau menunggu balasan. Jadi Allah itu maha memberi, al-akram. Ya. Kalau ada yang namanya akram, ya. Kalau pakai al itu nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-akram adalah apa? Seseorang, ya, yang memberi tanpa menuntut atau meminta, ya. Tanpa meminta atau menunggu balasan. Jadi kalau ada orang yang memberi, ya, dia nggak mau balasan dari dia, nggak menunggu balasan, nggak meminta balasan. Ini sebutnya akram, ya. Baik. Kemudian apalagi? Di antara bentuk karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, menurut salah satu ulama yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan alladzi 'allama bil qalam, ya, adalah dia mengajarkan ilmu kepada manusia. Ilmu Allah itu luas. Kalau tidak salah saya sudah pernah mengatakan bahwa ilmu Allah itu seluas lautan, seluas samudra, ya. Dan permisalannya pernah diinikan oleh Nabi SAW ketika itu seperti mencelupkan jari, ya, ke lautan, kemudian diangkat, kemudian meneteslah air tersebut, ya. Kemudian sisanya itu adalah ilmu yang diberikan kepada kita semua. Jadi ilmu Allah itu luas dan ilmu yang diberikan kepada kita hanya sedikit saja. Akan tetapi banyak manusia, orang-orang yang memiliki ilmu begitu sombong dengan ilmunya, padahal ilmu yang diberikan kepada mereka, kepada manusia hanya sedikit saja, ya. Baik. Nah, baik. Kemudian apalagi? Ada dua alasan penting. Jadi kenapa Nabi tidak belajar menulis? Alasannya adalah ini adalah hujah untuk kita, hujah atau argumentasi ketika antum semua berdakwah, ya. Bahwa agar Al-Quran itu benar-benar jadi mukjizat, ya. Jadi bukan buatan Nabi SAW. Ya, buktinya apa? Buktinya Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mana mungkin Nabi SAW bisa melantunkan ayat-ayat yang indah. Sedangkan Nabi adalah seseorang yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ya, luar biasa ini. Ini hujah buat antum.
hujah argumentasi ketika antum berdakwah. Kemudian apa lagi? Supaya tidak dikira beliau mengambil Al-Quran dengan cara menyalin dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalkan Rasul bisa baca, bisa nulis, bisa jadi beliau mengambil dari apa? Dari kitab-kitab sebelumnya, itu Zabur, Taurat, Injil. Tapi buktinya Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ini argumentasi yang kuat, ya sekalian. Ya. Argumentasi yang kuat ketika antum berdakwah. Dan Al-Quran ini ya turun ya sebagai kasih sayang kepada apa? Kepada manusia. Bagaimana Allah Taala ini memberikan kepada kita pedoman. Pedomannya itu Al-Quran. Tapi saya akan artikan ayat selanjutnya, ayat 6 sampai 19 secara singkat. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas ya. Jadi ayat 1 sampai 5 itu yang pertama. Allah turunkan kepada Nabi, adapun ayat selanjutnya itu nyicil gitu, turunnya ya. Jadi nggak langsung berat itu surah Al-Alaq semua ya. Jadi cuma 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5 itu turun di Gua Hira di Mekah, adapun ayat selanjutnya itu nyicil ya. Jadi turun secara berurutan. Dan kemudian apalagi? Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang saat sholat itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, ya. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat penyiksa orang-orang yang berdosa. Kemudian apalagi? Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Baik, barakallahu fikum. Saya akan bacakan ya. Maka disimak oleh antum semua. Saya akan bacakan surah Al-A'la. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Di sini boleh antum baca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, seperti itu. Barakallahu fikum. Kurang lebih mudah-mudahan bisa dipahami dengan waktu yang singkat ini. Barakallahu fikum. Silakan Kak siapa? Kak Saida. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz, atas materi dan tilawah surat Al-Alaqnya.
lanjut ke acara berikutnya, yaitu latihan peserta metode talaki. Untuk teman-teman yang ingin mencoba membaca surah Al-Alaq, nanti didengarkan oleh Ustadz, boleh Boleh di nggak apa-apa, nggak maksud ini ya. Apa boleh setengah aja, mungkin 10 ayat gitu ya. Sisa yang nah, kedua 9 ayat gitu, nggak apa-apa. Atau 1 sampai 19, bagaimana admin? Barakallahu fikum. Solusinya karena ayatnya panjang ya. Ayatnya panjang dan saya ingin kebanyakan dari antum ini cukup 10 ayat saja. Barakallahu fikum. ya untuk teman-teman cukup 10 ayat saja ya untuk yang ingin talaki dengan Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fikum ya. Kak Ira ya. Baik, sedikit koreksi di bacaan allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini jangan ditekan lama ya, atau jangan dibunyikan lama di ya'lamnya. Kenapa? Karena tidak ada tasydid seperti misalkan bacaan di Quran surah Ar-Rahman. Jan. Kenapa seperti itu bacanya? Karena di belakangnya ada tasydid ya. Ada tasydid, atau orang-orang mengatakan, orang Sunda mengatakan tasjid ya, padahal tasydid ya. Ya. Di belakangnya ada tasydid seperti itu ya. Nah, kalau ini tidak ada, maka jangan dibaca ma lam ya'lam. Lah, cukup baca seperti ini. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Seperti itu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di bacaan al-insa itu juga di apa namanya? Itu adalah bacaan ikhfa ya. Dan ditahan suaranya 2 harokat kurang lebih ya. Jangan terburu-buru. Baca saja santai. Al-insa, al-insa, seperti itu. Kemudian di ayat yang ketujuh, nah, itu ada huruf gha ya, gha sukun. Gha sukun. Dan jangan memantul. Gha sukun itu bukan qalqalah, maka jangan dipantulkan, jangan dibaca tagna lah. Ya. Jangan dibaca memantul atau membal, tapi baca ar-ra'astagna. Baik. Boleh diulangi Kak Ira sedikit aja dari allamal insana ayat kelima saja. علم الإنسان ليتقى. Ayat kelima. علم الإنسان ما لم يعلم. Ma lam ya'lam. Maknanya panjang, insannya juga. علم الإنسان ما لم يعلم. Baik. Barakallahu fiik ya. Jadi di insan, saya ulangi, ada nun mati bertemu dengan huruf sin. Ya. Setiap nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka bacanya ditahan 2 harokat kurang lebih ya. Allamal in.
Jadi tahan dulu sebentar. Allamal insana ma lam ya'lam. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ulangi. Allamal insana ma lam ya'lam. Malam. 2 harokat maknya. Baik. Allamal insana ma lam ya'lam. Baik itu mumtaz. Kemudian di ayat ke-7. Ar-ra'ahu istaghna. Baik. Ulangi. Ar-ra'ahu istaghna. Ro-nya tidak panjang. Ya. Ro-nya tidak dipantulkan. Ar-ra'a Ar-ra'ahu istaghna. Jangan dipantulkan. Ulangi sekali lagi. Ar-ra'ahu istaghna. Mumtaz. Barakallahu fikum Kak Ira. Ya. Barakallahu fik. Mumtaz. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kan Ustadz? Nah. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasyiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Baik, Kak Nurul, barakallahu fik. Ya. Sedikit koreksi di bacaan alam ya'lam. Nah, ini ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya. Ini bacaannya apa? Ikhfa syafawi. Maka dibaca ditahan 2 harokat. Bagaimana cara bacanya? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Baik. Boleh diulangkan? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Di alamnya jangan terlalu lama ditahannya. Ya. Alam ya langsung. Alam jangan alam ya lah. Ulangi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Mumtaz. Kemudian di bacaan lanas fa'am. Di sini ain bukan alif, bukan lanas fa'am. Bukan pakai alif, am, bukan, tapi am ya. Lanas fa'am bin nasiyah. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanasfa'an bin nasiyah. Nah, baik. Di huruf shad ya, yang si itu perlu latihan Kak Nurul ya, barakallahu fikum, pengucapan kata si ya. Lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Baik, ulangi Kak. Lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Mumtaz. Di sini ahnya bukan ah kecil, huruf ha ya, tapi ah. Khati'ah, bukan khati'ah. Baik. Ulangi. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Mumtaz. Allahu barikan Nurul. Barakallahu fiik. Iya, silakan.
Kak Saila. Kak Aisyah, silakan lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Hai, barakallahu fiik dengan Kak Aisyah ya. Baik. Kak Aisyah, di sini huruf qa yang jikalau dia sukun maka masuk hukum apa? Qalqalah, Nah, apa makna qalqalah? memandul. Memantul atau membal ya. Maka dibaca jangan jangan ya, tapi iqa ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi di ayat pertama betul, tapi di ayat ketiga ya. Saya ingin garis bawahi di ayat ketiga, yaitu iqra. Nah, di sini jangan tapi iqa, ada pantulan. Iqa, 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 iqra. Ada penekanan di setiap hamzah yang sukun juga. Iqra, ada penekanan ya. Jangan iqra, tapi iqra bismi rabbikal iqra wa rabbukal akram. Boleh diulangi, Kak Aisyah? Iqra wa rabbukal akram. Jangan seakan-akan bacanya dijeda ya, tapi langsung mengalir. Boleh diulangi? Iqra wa rabbukal akram. Mumtaz, Allah mubarak. Baik. Kemudian di ayat ke-7 ya. Tadi di bacaan ar-ra. Nah, di sini ada ra-nya ada tasydid. Maka jangan dibaca ar-ra tapi ar. Ra-nya jelas. Ar-ra ar-ra'ahu istaghna. Boleh diulangi? Ar-ra'ahu istaghna. Mumtaz, Allah mubarak. Coba satu ayat lagi. Inna Ila rabbikar ruj'a. Mumtaz, Allah mubarak. Barakallahu fika, Aisyah. Syukran. Afwan. Selanjutnya silakan Kak Firda. Assalamualaikum, boleh Kak Ulfa dulu? Saya masih ambil Al-Quran, baru nyampe rumah Kak. Maaf ya Kak. Kak Ulfa dulu nggak apa-apa. Oke. Untuk Kak Ulfa, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Mumtaz, barakallahu fik. Saya ingin mendengar ayat yang 1 sampai 10 coba Kak. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Barakallahu fiik, Kak siapa? Kak Ulfai. Ya Tips Ustaz. sedikit PR-nya di bacaan kha ya. Kha dilatih lagi ya. Jangan sampai kha, tapi kha. Khalaqal. Jadi ada perbedaan antara baca kha dan kha ya. Kha seperti ha bacanya ya. Tapi kha berbeda. Baik. Boleh diulangi Kak? Kha. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqa. Khalaq. Khalaqa. Khalaq. Baik, mumtaz ya. Bisa dilatih. Kemudian kakak latih lagi bacaan ain ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bukan alif ya, bukan allamal ya. Artinya berbeda ya. 'Allamal Allamal ain. 'Allamal Allamal insana ma lam ya'lam. ya. Nanti Kak siapa? Kak Ulfa dilatih lagi bedakan antara huruf alif ya dan ain. Ketika mengatakan allamal, coba pakai alif Kak. Allamal. Allamal. Nah, itu pakai alif. Coba pakai ain. Allamal. Nah, itu perbedaannya belum begitu jelas. Nanti Kakak boleh dilatih lagi. Tadi huruf apa Kak? Huruf kha sama ain. Mumtaz, barakallahu fiik. Mumtaz. Kan Bacanya bagus. Ustaz. Mangga, Bang Ustaz. Wa iyak. Selanjutnya Kang Urip, boleh silakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Punten, ini berarti dari ayat pertama atau lanjut? Dari ayat pertama barakallahu fiik, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Shadaqallahul azim. Gimana Ustaz? Lanjut barakallahu fiik. Lanjut mangga, kalau balik. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahil. Maaf Ustaz. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la yu- kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul azim. Mumtaz, barakallahu fikum Kang Urif. Allah barik ya. Sedikit mungkin latihan bedakan antara huruf alif dan ain itu nanti bisa apalagi dimaksimalkan antara perbedaan huruf alif dan ain tadi di pertengahan ayat seperti lanas fa'an nani. Masya Allah. Adminnya grecek barakallahu fikum. Sifat dan makhraj ya huruf dilengkapi. Coba lihat sini. Nah ini ain itu ada di tengah-tengah sini. Ada di a ya. Ada di sebelah sini. Kalau saya boleh ini kan di sebelah sini. Ini ain. A. Adapun alif, alif itu nggak masuk ke sini. A. Hanya a di sini saja. A. Tapi kalau ain masuk ke sini, ya. Ain masuk ke sini. Alif tidak. Alif hanya di sini saja. A. 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 Kalau ain beda, masuk ke sini. A. Baik. Kemudian huruf kha dan ha ya. Kang Urip sudah bagus ya. Tinggal dimaksimalkan saja. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Allah mubarak, barakallahu fikum. Silakan Kak Firda. Kak Firda. Kak Sela. Assalamualaikum. Iya sebentar Ustaz. Ini dari ayat 1 apa nerusin? Diterusin aja dari ayat 11. Ayat 11. Maaf ya nggak fokus. Ini surat apa? Al-Alaq. Saya bisa baca di layar barakallahu fiik. Oh iya jangan adek apa? Firda kalau di layar mata Firda minus. Baik, Pak. Tunggu. Minta maaf ya, soalnya baru pulang mudik ini. Surat Al-Alaq. Halaman 597, Kakak. Iya, sebentar Kakak. Baik. Kalau belum siap bisa ini kan dulu ke yang lain barakallahu fiik. Iya Kak Sela. boleh Ustaz. Yang lain boleh dulu. Nah, baik kalau mau balik. Ada Udah yang lain? terakhir dengan Kak Firda. Udah terakhir Ustadz dengan Kak Firda. Oh, baik, Oh, barakallahu fiik. oh iya, Ada, sebentar. Saya buka Al-Qur'annya dulu sebentar. Sebentar. Udah. Al-Alaq ya? Baik. Silakan dibaca di ayat ke-11. 11. Kalau dari ayat 1 nggak nutut kah waktunya Ustaz? Nah. Coba di ayat 11 dulu, nanti baru kalau ini ke ayat 1. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda. Maaf. Ara'aita in kana 'alal huda. Ulangi, Au Kak Firda. amar. Ya, Aro'aita, ulangi. Yang ara'aita kenapa Ustaz? Jangan pakai na. Ya, aro'aita na lah. Aro'aita in. Oke, baik, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara.
Kalla la illam yantahi lanasfa'an bi annasiyah. Bin nasiyah. Kalla la illam yantahi maaf. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Kadibatin. Izhar. Gimana Ustadz? Maaf kurang terdengar. Bacanya izhar. Kadibatin. Izhar. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ayat 16 ya Ustadz? Naam. 16. Nasiyatin. Nasiyatin koreksinya di ayat yang mana? Maaf. Tin. Di tin. Tin khati'ah. Tadi Kak Firda bacanya tin. Tapi tin. Harusnya Oh, tin. bukan mendengung ya Ustadz. Jadi nggak Bukan. mendengung. Betul. Oh iya. Karena izhar baca. Baik, bismillah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Kaknya panjang. A-nya panjang? Kak. Kadibatin. Oh, K-nya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Mumtaz. Lanjut. Falyad'u nadiyahu sanadu. Maaf, ini O-nya boleh pendek. digabung. Ini Boleh, boleh tapi digabung. boleh. O-nya tapi pendek. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Boleh digabung Kak, itu harokat berhenti Ustaz? Boleh, boleh. Oh, boleh. Kalla la tuti'hu wasjud wa astagfirullah. Ulangi. Kalla ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Duduk. Shadaqallahul azim. Mumtaz, barakallahu fiik Kak Firda ya. Nanti terus ikuti latihan ini setiap pekan ya. Mudah-mudahan bacaannya terus semakin baik ya. Di bacaan ikhfa nanti bisa membedakan antara ikhfa dan izhar. Ikhfa itu samar ya dengungnya, cuman ditahan 2 harokat kurang lebih ya. Nah, ini huruf ikhfa ya. Nanti Kak Firda bisa dihafalkan, ada kurang lebih ada 14 ya. Ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, fa, kaf, lo, so, to, zo, ko ya. Zo, Itu ko. maaf Ustaz saya potong, itu maksudnya ketika kita ketemu huruf itu mendengungnya Samar. Samar. sama. Ya, betul. Seperti itu ya. Seperti tadi kana ara'aita kana seperti itu ya. Barakallahu fiik. Kemudian juga di setiap atau nasiyatin. Nah, di situ juga di ayat ke-16. Kemudian tadi PR-nya selanjutnya adalah bedakan antara matobi'i dan bukan matobi'i. Matobi'i itu adalah a, wa, ya, disingkat jadi awi. Ya. Jadi setiap ketika Kafirda dan teman-teman melihat ada huruf yang 3 ini sukun ya atau mati, maka itu bacanya dipanjangkan. Ya. Saya ulangi, awi ini kalau ada sukun di atasnya ya, maka itu bacaannya dipanjangkan seperti fi ya. Fi, ka, itu ada matobi'inya. 2, kurang lebih 2 harokat ya, kurang lebih 2 harokat. Kemudian tadi di ayat yang terakhir ya, PR-nya adalah ini lambang qola di sini adalah al-waqfu awal. Nah, ini seperti ini. Maaf yang tadi Kak Admin sedikit aja. Barakallahu fikum. Wah, nah, matobi lihat di sini. Nah, matobi ini terdiri dari 3 huruf saja ya. Ada alif, ada wawu, ada ya. Kalau saya singkatnya jadi awi. Awi ya, kalau bahasa Sunda orang-orang paham awi itu apa. Awi itu artinya kayu atau bambu ya, orang Sunda.
Jadi a, waw, dan ya. Nah itu bisa disingkat ya. Nah setiap ada, coba lihat sini ya. Yang tadi kan, nah ini coba alladzina. Di sini ada huruf yang mati ya, ya-nya mati. Sebelumnya huruf kasrah, maka dibacanya 2 harokat. Ini matobi. Alladzina panjang. Kemudian al-maghdubi, di sini ada huruf waw mati ya. Sebelumnya ada huruf dha yang ininya dhammah ya. Maka dibaca matobi. Al-maghdubi, seperti itu. Dan coba satu lagi nih, wa iyyaka. Nah, wa iyyaka di sini ada alif ya. Nah, di sini alif yang tidak berharokat ya, atau Iya. sukun sebetulnya ya, sukun cuma dihilangkan. Maka dibaca wa iyyaka. Wa iyyaka dibaca 2 harokat. Ditakam sama panjang 2 harokat ya Ustaz. Nah, coba baca Kak Firda. Wa Nah, ya. iyyaka. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka. Mumtaz. Lanjut yang satu lagi. Itu sama. Sama-sama. Baca. Innama. Panjangnya di Mumtaz. betul. Mumtaz. Barakallahu fikum ya. Allah mubarak. Mudah-mudahan nanti Ustaz, minta waktu sebentar nah, nggak sampai 5 menit. Tadi kan ayat 1 sampai 10 Firda belum praktek karena tanggal 28 saya ikut kajiannya Ustaz Ananataki biar nggak malu-maluin saya itu. barakallahu fikum. Coba Kak Admin, boleh nggak Kak Admin? Sebentar aja. Boleh ya? Kak Admin. Boleh. Baik. Barakallahu fikum. Mangga, silakan. Sebelum saya baca, ini kan banyak ayatnya yang minta maaf boleh terus boleh berhenti. Itu saran dari Ustadz, lebih baik kita berhenti atau diteruskan Ustadz? Baik, di situ ada baca apa namanya? Jadi seperti kala tadi di ayat terakhir ada qala, lambang qala. Sebetulnya itu maknanya Iya. adalah al-waqfu aula. Berhenti lebih utama. Jadi makanya kita baca kala, nanti ada sesi tanya jawab. Oh iya, barakallahu fikum. Ada sesi tanya jawab. Jadi Kak Firda silakan baca dulu aja. Nanti Oh iya, dari maaf. 1 sampai 10 barakallahu fikum. Silakan. Tolong dikoreksi ya Ustadz, kalau ada yang salah minta maaf. Baik, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Layatgha. Gimana Ustadz? Maaf. Huruf gha, bukan Oh huruf iya, astagfirullahalazim. Saya ulangi, maaf. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'ah. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Baik, barakallahu fikum. Ara'aita in Kelas. kana 'alal huda. Kelewat. Sudah, barakallahu fikum Kak Firda ya. Sedikit. Shadaqallahul azim. Baik, nanti bisa diinikan oleh Kak Firda ya di rumah, dilatih lagi. Mungkin ada rekamannya. Nanti bisa di-share ke Kak Firda ya. Iya. Apa namanya? Tugasnya adalah tadi bedakan antara mad tabi'i dan yang bukan. Kemudian juga ikhfa dengan yang izhar. Kemudian juga tadi di ayat 10 itu bacanya harusnya jelas. Abdan. Nah, ini izhar ya, jelas bukan abdan tapi Tadi Firda mendengung Kak Ustaz. Naam. Bacanya tadi mendengung. Harusnya tidak. Abdan idza shalla. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti rekamannya diinikan Kak Firda supaya Kak Firda bisa latihan lagi. Barakallahu fik. Iya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wa iyyak Allah mubarak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar apa tadi? Biar bisa mendengarkan juga dari ya betul. Allah Akbar. Jadi Nadira punya Quran baru nih, dengan QR code barakallahu fiik. Silakan Kak Admin. Alhamdulillah, selanjutnya ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan. Pertanyaannya seputar surat tadi atau boleh di luar itu, Kak? Kakak, Boleh di luar dari surat. boleh. Boleh di luar. Aduh, baterai aku 101% sebentar, Nana. Firda izin tanya Ustadz. Tafadhali, silakan barakallahu fiik. Saya ceritakan jadi begini. Singkat cerita saya mau menikah Ustadz di bulan depan di tanggal 12 Mei. Masya Allah alaik. Tapi qadarullah Allah berkehendak lain. Rencana yang sudah kami tata itu gagal Ustadz. Nah, Kita kita nggak pacaran, nggak tahu ya kalau di Islam itu apa, kita itu berteman baik saja selama kurang lebih 6 tahun. Lalu beliau itu menyampaikan niat baik kepada keluarga saya di bulan Februari, tepatnya di tanggal ulang tahun saya, Ustadz. Saat itu sebelum saya mengatakan iya, memang banyak kayak gimana, betulkah dia ini yang engkau tuliskan 50 tahun lalu? Betulkah beliau jodoh hamba? Udah kayak gitu. Terus Firda itu sholat istikharah. Sedang nggak dapat jawaban, tapi Firda kayak, oh kita udah kenal baik, kita satu pengajian, kita hafalan Quran bareng. Dan Firda memantapkan hati untuk iya. Tapi Ustadz, 1 bulan belakangan dimulai dari bulan puasa. Firda ngerasa Firda itu diuji betul-betul. Dari orang-orang terdekat Firda, terutama keluarga ya. Saya punya usaha, saya join dengan teman saya. Saya nggak pernah ada pikiran jelek ketika dia meminjam uang untuk ibunya yang sakit, saya transfer. Terus saya dipertemukan dengan kecelakaan yang dimana mengharuskan saya yang membantu. Saya izin kepada beliau. Saya bilang, Mas saya ada di rumah sakit, ini ada ibu-ibu mau melahirkan. Beliau gak ada keluarga, butuh untuk biayanya. Boleh adik itu membantu? Jawaban Mas itu seperti ini. Dek, tolong kamu jangan terlalu baik sama orang. Boleh baik sewajarnya saja. Di waktu yang bersamaan, Firda juga harus membantu pasien kecelakaan di mana baik. intinya itu gini. Firda gagal menikah itu karena menurut beliau Firda nggak mau nurut sama dia. Bantulah sewajarnya, jangan sampai kamu itu mengorbankan dirimu. Tapi Firda itu nggak merasa terbebani. Jadi Baik. Firda tuh marah sama Allah. Firda sempat berontak. Firda itu berdoa, ya Allah, hamba sudah menjalankan syariatmu. Bahkan Firda bilang, Mas, kalau nanti adik jadi istri, Mas adik mau bercadar. Terus Mas bilang iya dek, katanya gitu. Terus dek tolong digantilah bajumu itu, jangan yang ketat-ketat, pakailah gamis. Firda menuruti itu, Firda belajar untuk, ya Firda ingin menjadi istri yang soleha untuk calon Firda kan. Nah, Tapi Firda ditinggalkan begitu saja hanya karena Firda terlalu baik. Sampai Firda bilang, ya Allah, katanya kalau kita berharap sama engkau itu nggak akan dikecewakan. Hamba menjalankan syariatmu. Hamba menghafal ayat-ayatmu. Tapi kenapa 1 bulan ini sakit banget ya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jadi Ya, saya sudah. tuh depresi sampai saya kena bipolar 1. Baik. Allah mubarik Kak Firda ya. Baik, mungkin nanti admin ya. Allah mubarik. Nanti kalau misalkan pertanyaannya panjang, nanti bisa diinikan ke admin. Biar nanti insya Allah saya akan jawab ya. Dengan audio insya Allah saya akan jawab ya. Baik, dengan waktu yang singkat ini, barakallahu fiik.
Saya sudah Maaf paham. Ustadz, jadi Ya, nangis saya tuh. Karena yang baik. tersakiti kan bukan saya aja ya. Namanya sudah Baik. tunangan Nah, keluarga, dua keluarga yang nah, disatukan. Saya tuh nah, sakit hati Ustadz. Ibu nah. saya sampai opname gara-gara mendengar anaknya nggak jadi menikah. Undangan udah datang. Baik, baik, nah. Maksud Firda itu, ya Allah, Baik. Firda harus kayak gimana? Allahumma barik. Nanti admin boleh ini rekaman saya nanti bisa dikirim ke Firda barakallahu fikum ya. Nanti apa saja masalahnya nanti insya Allah saya akan jawab insya Allah. Jadi secara singkat Terima saya akan kasih jawab. Ustadz, karena Barakallahu seminggu fikum. ini saya marah sama Allah. Saya buka hijab Ustadz, yang dimana hijab itu udah saya pakai dari SD. Saya marah. Tapi kemarin itu saya sempat diberi petunjuk sama Allah di sholat tahajud saya. Saya kembali berhijab dan saya berjanji tidak akan melepas hijab ini lagi. Bukan kayak Baik, gitu cara adik untuk bangkit. baik, Terus nah. tapi adik itu selalu kayak banyak batu-batu dan duri-duri yang sangat menyesalkan hati adik. Kayak adik harus kuat di depan, kan momennya momen lebaran ya. Jadi Firda itu kayak, ya Allah, Firda harus pakai topeng, Firda harus tersenyum di keluarga besar Firda. Firda nggak sekuat itu ya Allah. Jadi yang tadinya berontak, doa Firda itu Firda ganti. Ya Allah, Baik. hamba ikhlas dengan segala takdirmu, hamba ridho dengan segala ketetapanmu ya Allah. Hamba menantikan hadiah indah apa yang akan kau beri ya Allah, karena sakitnya luar biasa. Baik, barakallahu fik Kak Firda ya. Saya paham. Insya Allah nanti voice note dari saya insya Allah akan dikirim ke Kak Firda ya dari admin ya insya Allah. Saya akan jawab insya Allah. Jadi saya sudah paham ininya kemana dan pertanyaannya perlu jawaban yang panjang juga barakallahu fikum. Mohon Intinya adalah dibantu ya Ustadz ya, biar saya nggak nah, salah jalan. nah barakallahu fikum. Insya Allah Allah mubarak. Allahul musta'an. Allah yang membantu kita semua barakallahu fikum. Insya Allah saya akan jawab ya. Silakan Kak Admin barakallahu fik. Terima kasih Ustadz. Wa iyyak barakallahu fikum ya. Syafaqillah. Alhamdulillah, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya ada pengumuman untuk kakak-kakak dan bunda sekalian yang ada di sini untuk Quran dari nadira.id. Sekarang kita terupdate fiturnya ditambah dengan QR code. Jadi ada di setiap halamannya ada QR code untuk di-scan dan muncul video tilawah Al-Quran dari Syekh Sudais, Imam Besar Masjidil Haram. QR code ini insya Allah memudahkan untuk menghafal dengan metode auditori, dan untuk yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran bisa sambil melihat video dari QR code di setiap halamannya ada di bagian atas. Nah, untuk teman-teman yang ingin order, yang mau kasih hadiah untuk orang-orang tersayang, bisa diorder Qurannya di aplikasi kesayangan atau bisa hubungi admin via WhatsApp. Seperti itu. Alhamdulillah, acara tahsin kali hari ini telah selesai. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullah untuk teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan kepada Ustadz juga terima kasih sudah hadir untuk mengisi materi Mubarak ya. tahsin Insya Allah tilawah. ya. Wa iyyak Kak, Allah mubarak. maaf, Kak Admin maaf. Kita kan setiap minggu itu, maaf ya, kan ngaji. Kalau dari Nadira sendiri sudah ada yang namanya Quran yang barusan di apa itu? Dibilang itu, nah, kan berarti ada nada dan cara baca. Gimana kalau seminggu, ini saran ya, dipakai, monggo, enggak juga enggak apa-apa. Misal sehari ini kita ngaji bareng tahsin, minggu depan kita tuh lebih ke tanya jawab. Jadi Ustadz itu ngasih kajiannya ke semua yang ikut gitu. Nah, kan yang punya masalah bukan saya aja. Maksudnya itu biar ilmunya itu dapat dari segi ngaji dapat, tapi dari segi pengetahuan, akhlak, attitude kita juga dapat gitu. Jadi barangkali bisa diajukan sama
yang berwenang di Nadira sendiri, karena kebetulan kan udah ada barcode, jadi kan tahsin ini hanya untuk praktek saja gitu, biar kita juga dapat ilmu lain dari Ustadz. Gitu. Mubarak, barakallahu fiik. Iya, terima kasih. Gimana, Kak? Sudah, Kak. Caranya itu aja. Maksud saya tuh gini, saya yakin banyak, apalagi soal anak dengan orang tua, itu banyak banget pertengkaran. Mereka mungkin ingin tanya, tapi sesi tanya jawab di sini tuh habis karena kita praktek ngaji. Maksud saya tuh, cobalah minggu ini mengaji, minggu depannya sesi tanya jawab, ditentukan temanya, akan lebih hidup menurut saya ya. Karena kan kalau saya harus seperti saya nih ikut Ustadz Anan Ataki, saya harus pergi ke Malang, ke Bogor. Untuk yang tidak punya biaya kasihan. Kalau versi online kan enak, kita bisa sharing bareng-bareng. Dari pengalaman teman-teman kita bisa belajar, bisa meningkatkan rasa syukur kita. Kayak gitu nah maksud saya. Tapi ngajinya tetap, misal, oh nggak bisa Kak Firda, harus tetap mengaji. Ya sudah dibatasi 2 orang saja. Karena Nah, barakallahu anak fiikum. Ya. muda sekarang itu butuh itu. Kalau enggak nanti salah jalan apa? Buka jilbab, mabuk-mabuk. Allah. Nah, mumtaz, barakallahu fiikum Kak Firda, ya. Usulannya sudah ditampung oleh admin dan insya Allah nanti akan digodok bahasanya, akan didiskusikan oleh admin dan insya Allah nanti akan dikabarkan ke Kak Firda. Barakallahu fiikum. Silakan Kak Saida, apakah saya yang tutup? Allahumma barik, ya sama-sama, barakallahu fiikum. Baik, kita tutup ya. Ya, Dengan kita tutup kan atau sudah? Baik, nah kita sudah Ustaz. tutup. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Saya ucapkan syukron kepada semuanya yang telah hadir. Mudah-mudahan Allah Taala mencatat amalan kita dengan amalan kebaikan ya. Syukron juga yang sudah bertanya, kemudian suka memberi sudah memberi usulan dan yang lainnya. Saya ucapkan mudah-mudahan jazakumullah khairan, semoga Allah balas kebaikan antum semua dan niat antum yang baik. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.